Oke, kita lanjut ya untuk pembongkaran motor Vario yang kemarin yang sudah kita cek bagian sini, bagian fan belnya ya. Kemarin sudah kita ngomong sama yang punya bahwa untuk motor Vario ini setang sehernya yang kena ya. Nah, jadi untuk kesempatan video kali ini kita akan bongkar, kita akan cek untuk bagian setang sehernya. Untuk penyakit yang kempletek itu memang benar-benar dari setang seher atau dari penyakit pemasangan bongkar mesin yang kemarin-kemarin di bengkel yang lain, atau gimana, kita belum tahu ya untuk kepastiannya ya. Nanti kita cek bareng-bareng. Oke, untuk teman-teman ya perlu diingat untuk mesin Vario itu menggunakan air radiator. Sedangkan untuk air radiator motor Vario ini bukan yang asli ya. Bisa dilihat dari sini, di saat kita mau buang air radiatornya. Kalau yang asli dia berwarna hijau, hijaunya itu hijau seger ya, bukan putih seperti ini. Ini putih ya. Loh. Ya, ini hijaunya hijau apa ini ya? Ini bukan yang asli ya air radiatornya. Jadi untuk teman-teman, saat yang punya motor yang menggunakan air radiator, diusahakan air radiator yang asli. Kalau Honda ya Honda, kalau Yamaha Yamaha. Ya, ini nanti efeknya kalau jangka panjang di bagian pak dekselnya itu akan keropos atau karatan ya. Jadi untuk teman-teman harus hati-hati yang menggunakan air radiator. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke, untuk lahar pompa radiatornya bagus ya, masih kencang ini. Coba kita cek untuk bagian askletnya, lahar askletnya ya. Mumet pikirin bongkar pertama. Oke, sesuai. Yes, positif ini. Oke lur, kita cek bareng-bareng ya lur. Nah ini ini kita cek untuk stang sehernya ya. Oke, untuk pengecekan bisa dirasakan ya, kita tarik untuk maju mundur bisa ya. Nah seperti ini. Bisa juga yang lebih pastinya kita tahan seperti ini, kita ketok aja ini ya. Bentar. Tuh. Nah ini. Aduh, salah loro bro. Telek. Ini baru sebulan ganti setang seher kak? Tidak. Hah? Lah itu
Kalau sebulan tak mungkin olinya sebanyak ini, Mam. Waduh. Mang kurang ajar tenan ya. Yang masang siapa ini? Edo ya. Wah, koplak. Buang. Apa nanti dibawa? BB. BB kacau. BB guys. Oh, iki nah. Penyakitnya boros tang seher guys. Conteng. Lagi. Tangannya elek. Itu biar dicuci biar ngapung, Man. Tanya. Hah? Dicuci itu biar ngapung. Biar harga ongkos bongkarnya, Man. Nah, itu. Berarti ada ongkos tambahan. Lah, Biasanya 30.000 jadi 20.000 kan. nah itu. Piye iki? Gelemen kak nyuci ngono kuwi. Tanya dulu. Mbak. Ini tanya dulu ada yang PS. Mana ini ada bobot kamu tuh? Lu malah digebuk. Nah, udah masuk kalau kita terus. Masuk. Jadi dia apa ya? Gebuk. Aduh, rusak iki, Lur. Gebuk. Rusak, Lur, askrupku digebuk-gebuk. Ki raine ki, tukang rusak. Oh. Angel iki. Nah. Banding rusak. Ngeri guys. Kita baca. Wes agak lumayan guys. Sidiknya guys. Tunggu guys. Angkat. Jauh nih, Mam. Numet nun. Bini orang. Angel iki guys. Wis kadung bengkung iki guys. Bengkung. 0,0. Lato. Aduh. Ruwet. 1, 2, 3. Sudah. Nah, ini untuk motor varionya sudah kita bongkar habis ya. Dan ternyata benar di bagian stang sehernya ini yang kena ya. Untuk stang seher itu sudah diganti kemarin ya, diganti merek NPP. Untuk bawaannya yang kalah kemarin itu pakaian NPP juga. Untuk penyakitnya kenapa kok boros stang seher, padahal belum lama diganti juga ya, belum lama diganti untuk stang seher. Yaitu penyakitnya di bagian plat filter oli ya, apa ya namanya ini ya, di bagian sini itu waktu penggantian stang sehernya itu nggak dibersihin di dalam sini, jadi numpuk karena oli geram-geram itu numpuk di bagian sini ya. Nah, itu kesalahannya.
Ini alhamdulillah sudah di center lurus ya. Ini tinggal pemasangan. Untuk kalahnya stang seher itu enggak semuanya gores atau kalah gimana ya. Itu cuman berapa senti aja, paling sekitar 1 senti ya kalau nggak salah. Nah, ini di bagian pennya, di bagian pen dan deket lubang oli. Bentar, kita zoom dulu, kita fokuskan dulu guys. Nah, ini teman-teman yang kalah dikit ya, yang kalah. Ini masih baru stang sehernya nih, NPP juga. Karena untuk yang 150 Vario 150 yang asli belum ada ya guys. Nah, kemarin saya cari yang asli itu malah dikasih askrup 1 set. Nah, nggak sanggup yang punya ya, yang punya nggak sanggup untuk menyiapkan dananya, karena yang asli itu sekitar 600 lebih untuk askrupnya saja. Nah, untuk kelahar askrup, kelahar dindingnya itu saya nggak tanya kemarin udah plus kelaharnya atau belum. Yang pasti harganya 600-an. Itu yang asli seset segini loh, segini ya, lumayan ya, mahal. Saya penasaran, masalahnya ini di putaran tertentu ya, di putaran tertentu dia timbul kocak untuk setangnya itu. Kalau di bagian sini dia nggak kocak. Nah, ini nggak rusak, ini itu nggak rusak ya. Kalau saya nggak rusak, hanya di bagian sini berapa, paling sekitar 1 senti ya, 1 senti lebih lah ini. Ini dekat lubang oli. Nah, ini lubang oli yang utama. Nah, di bagian sini ya. Nah, yang ini bagian sini ya lubangnya. Makanya ini kemarin dibuka ya, itu penuh kerak, kerak keras itu ya, seperti ya kerak lumpur lah ya. Jadi keraknya itu masuk di bagian sini semua. Ini hampir penuh ya, hampir penuh di lubang ini. Jadi nggak ada oli yang masuk di bagian sini. Bukannya oli dia yang masuk, tetapi untuk kerak-kerak pasir. Nah, itu kenapa kok stang sehernya itu nggak awet. Itu kesalahan bagian pemasangan stang seher ya. Itu nggak dibersihin di bagian sininya. Jadi untuk teman-teman ya, kalau mau nyenter setang ya inisiatif sendiri, untuk teman-teman dibersihkan sendiri, dipastikan dibersihkan sendiri. Tetapi untuk membuka bagian plat ini atau filter oli apa gimana lah ini namanya ya, itu harus hati-hati, jangan sampai rusak di pinggirnya sini. Kalau sampai rusak itu nanti fatal, itu akibatnya bisa lepas untuk platnya ini. Kalau lepas sudah parah ya. Jadi untuk teman-teman harus hati-hati. Nah, ini nanti kita bersihkan ya, kita bersihkan karena di sini ada penyaring oli ya. Ini lubang ini, di sini ada penyaring oli. Ntar kita ambil. Nah, ini ya. Nah, ini untuk teman-teman. Ini ada penyaring olinya, nanti dibersihkan. Kemungkinan di bagian penyaringnya itu sudah mau buntu ya. Masih lubang, cuman kemungkinan masih buntu. Karena lubang yang ini ya, lubang yang ini itu jurusannya di bagian pompa oli. Nah, di bagian pompa oli ya, ini di bagian sini. Nah, di jurusan pompa oli yang masuk di bagian sini ya, supaya mungkin biar bersih ya. Nah, ini pompa olinya ya, jurusan pompa oli, terus ditransfer ke bagian sini nih, dua ini yang menuju ke bagian blok deksel ya.
Makanya harus bersih ya untuk bagian lubang-lubang ini, supaya di bagian blok dan dekselnya itu enggak bermasalah nantinya, supaya biar lancar untuk olinya ya.